Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Bikuin Balkis. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pertanian. Sebelum kita membahas apa relevansi antara Islam dan pertanian, kita harus tahu dulu apa sih itu pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanian berasal dari kata tani, yang artinya mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam atau mata pencaharian dalam bentuk mengusahakan tanah dengan tanam-menanam. Pertanian merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi untuk menghasilkan bahan pangan, ternak, dan agroindustri lainnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Kegiatan pertanian cakupannya dapat juga berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, misalnya seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar hanya ekstraksi semata seperti penangkapan ikan di laut dan eksploitasi hutan. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan Islam dan pertanian. Pada abad pertengahan, runtuhnya kekaisaran Romawi dan invasi Barat mendorong teknologi budidaya merambat ke timur dekat dan timur jauh. Timbulnya kebudayaan Islam menjadi penguat bagi keberadaan teknologi budidaya pertanian. Pada abad kedua, di era revolusi hijau atau revolusi pertanian, kaum muslim banyak memberikan kontribusi di berbagai bidang, salah satunya yaitu di bidang pertanian. Para ilmuwan muslim membuat pola yang mengubah variasi agrikultur tahunan, penggunaan lahan menjadi semakin lebih produktif, sistem irigasi diperbaiki dan diperluas. Sektor pertanian pada masa kejayaan Islam dianggap sebagai pencetus bagi perkembangan teknologi berikutnya. Salah satu aspek penting dari revolusi ini adalah penyebaran dan pengenalan berbagai jenis tanaman baru ke dunia Islam. Ilmuwan muslim seperti Al-Jazari memberikan sumbangan besar bagi perancangan mesin. Penemuan teknologi tersebut sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air, terutama di wilayah-wilayah yang sangat kesulitan dengan air atau sangat minim dengan air. Teknik irigasi yang berkembang pada zaman Islam tidak lepas dari teknologi irigasi yang sudah ada pada masyarakat Mesir kuno. Teknologi irigasi ini memberikan sumbangan yang besar bagi masyarakat dunia pada umumnya untuk mengatasi kelangkaan air di wilayah-wilayah tertentu. Para ahli teknik Islam membangun bendungan untuk menyediakan dan mengatur pola air dengan sistem irigasi. Sekitar abad ke-9 telah dibangun bendungan di Tunisia dan juga di Iran. Kemudian pada abad ke-12-nya telah dibangun bendungan di Cordoba. Para ilmuwan pun mengembangkan berbagai dasar ilmu pertaniannya. Salah satu buku pertanian yang penting dan muncul di masa keemasan Islam yaitu kitab Al-Filaha An-Nabatiyah karangan Ibnu Wasiyah yang ditulis oleh seorang insinyur pertanian muslim pada tahun 904 Masehi. Dan buku terkemuka lainnya tentang pertanian yaitu ditulis oleh ilmuwan dari Spanyol pada abad 11 dan ke-12 Masehi. Buku tersebut diantaranya adalah karangan Ibnu Al-Hasal dan Ibnu Al-Awwam. Mengenai relevansi Islam dan pertanian, Islam sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama sangat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pertanian. Di dalam Al-Quran sudah banyak sekali ayat-ayat yang membahas mengenai bermacam-macam tumbuhan, buah-buahan, terus pun ada juga sebuah hadis yang mengharuskan kita untuk senantiasa bisa menghidupkan lahan yang sudah mati. Nah, dari situlah kemudian ada kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa bisa mengeluarkan zakat dari hasil pertanian yang sudah kita olah. Hal ini tuh sangat berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang khalifah di muka bumi untuk senantiasa bisa merawat, menjaga, dan mengolah sumber daya alam yang ada gitu. Hal ini bisa dirujuk di dalam Quran Surat Yasin ayat 33 sebagai berikut. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Nah, ayat ini tuh sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa pada awalnya bumi itu mati gitu, atau
tandus. Mungkin kalau misalkan diibaratkan bisa seperti padang pasir, yang mana di sana tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan gitu. Namun dalam perkembangannya, bumi itu sendiri bisa menjadi tempat yang sesuai bagi manusia. Penjelasan selanjutnya yaitu pengertian bioteknologi, rekayasa genetika, dan kinetika. Bioteknologi terdiri dari 3 kata. Yang pertama bio, yang artinya makhluk hidup, kemudian tekno, yang artinya penerapan, kemudian yang ketiga logi atau logos, yang artinya ilmu. Dari pernyataan disebut dapat didefinisikan bahwa bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan atau menggunakan makhluk hidup untuk memecahkan masalah atau menghasilkan produk yang baik atau yang berguna bagi manusia dan lingkungannya. Kemudian bioteknologi terdiri dari 2 macam. Yang pertama, bioteknologi tradisional atau yang lebih dikenal dengan bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional ini pertama kali ditemukan oleh Louis Pasteur, sehingga beliau dijuluki dengan Bapak Bioteknologi. Pada bioteknologi konvensional ini menggunakan metode fermentasi, yang mana fermentasi itu sendiri menggunakan makhluk hidup seperti jamur dan bakteri. Kemudian bioteknologi konvensional juga banyak menghasilkan produk berupa pangan seperti tempe, oncom, tape, dan kecap. Begitu juga dengan produk-produk olahan susu seperti keju, mentega, dan yogurt. Kemudian yang kedua yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini berkembang setelah ditemukannya struktur DNA oleh Francis Crick dan James Watson pada tahun 1935. Bioteknologi modern menggunakan metode rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah memanipulasi gen dengan cara menyisipkan gen suatu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, atau biasa disebut dengan pencakokan gen. Tujuan pencakokan gen itu sendiri adalah untuk menghasilkan sifat-sifat baru. Contoh dari bioteknologi modern pada produk pertanian adalah